جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Ayo ikhwah, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pembahasan kita masuk ke dalam pasal baru, yaitu pasal Naqdu Ahlil Ightirar. Naqdu Ahlil Ightirar, mengkritisi orang-orang yang terperdaya akan dunia, mengkritisi orang-orang yang terperdaya akan dunia. Dan dunia itu disebut juga dengan ajil. Dengan ajil yaitu sesuatu yang disegerakan, sesuatu yang kekinian, yang ada sekarang, bukan sesuatu yang ditunda. Itu dunia. Kita mulai dari perkataan beliau rahimahullah. Linknya ada disebar di sini. Qala rahimahullah, wa a'zamun nasi ghurura man ightarra bid-dunya wa 'ajiliha fa atharaha 'ala al-akhirati wa radiya biha min al-akhirah hatta yaqula ba'du haula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Beliau berkata hafizallahu rahimallah, wa a'zamun nasi ghurura, manusia yang paling besar tertipunya. Rafi, ini mah tajwid sunnah. Ini tajwid sunnah. Mumpung ada kipas angin. Kalau kedinginan matiin aja kipas anginnya. Wa a'zamun nasi ghurura, manusia yang paling besar ketertipuannya. Siapa mereka? Siapa mereka? Man ightarra bid-dunya wa 'ajiliha, yaitu manusia yang terperdaya dengan dunia dan ajil, sesuatu yang ajil, sesuatu yang tampak saat ini dapat mereka dari dunia. Kalau antum kedinginan ini aja, matiin enggak apa-apa. Ya. Tertipu dengan dunia dan apa yang ajil, disegerakan untuk mereka. Nah, bagaimana ketertipuannya? Fa'atharaha 'alal akhirah, dan lebih mementingkan itu semua, dunia, dibandingkan dengan akhirat. Lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat, lebih mengutamakan ithar, ya. Mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, lebih ridha kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Memang kelihatannya kalau kita lihat, alhamdulillah saya udah ngaji, udah ini dan seterusnya, kayaknya saya mah enggak, insyaallah saya emang enggak. Orang melihat dunia itu cuma sebatas harta doang kadang-kadang. Padahal banyak hal lainnya. Termasuk kelezatan makanan, termasuk lawan jenis, termasuk popularitas, termasuk pujian, termasuk kedudukan, bahkan kedudukan di ormas. Termasuk kedudukan di ormas. Bahkan termasuk kedudukan di kursi DKM. Betapa banyaknya orang yang berebut kepengurusan DKM bukan untuk kejayaan Islam dan i'la kalimatillah, bukan. Tapi cuman supaya ya saya punya kedudukan, dianggap saya punya kepemilikan masjid, saya punya pengaturan, saya bisa ngatur orang. Lah itu termasuk dunia. Lebih ridho kepada hal-hal tersebut dibandingkan dengan janji Allah untuk akhirat. Jadi dunia itu enggak sebatas harta, enggak mesti. Kadang orang enggak nyari hartanya. Tapi orang nyari apa? Nyari pandangan manusia. Dan semisalnya.
Tapi kebanyakan memang harta. Hatta yaqula ba'du haula. Sampai sebagian dari mereka berkata. Nah, ini mereka maksudnya sebagian mereka itu orang-orang yang terperdaya berkata begini. Ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Dunia itu kontan. Akhirat itu kredit. Dan kontan itu lebih bermanfaat daripada kredit. Ini pandangan ahli dunia tentang dunia dan akhirat. Ya, dunia itu tunai, cash tunai, gitu. Nggak apa-apa transfer lah, mending tunai, gitu. Akhirat itu kredit tunda, ya kan? Tunai lebih menjanjikan daripada kreditan. Kev, gimana? Ada sisi benarnya juga dari segi ya namanya tunai ya lebih kita butuhkan dibandingkan kredit kan capek nanti nagih lagi terus nggak tahu udah nggak mesti kan nanti bakal terwujudkan gitu, takutnya malah hilang, takutnya dan seterusnya. Kalimat seperti ini ikhwah, kalau dunia dikiaskan dengan tunai dan akhirat dikiaskan dengan kredit, sementara tunai itu lebih menjanjikan daripada kredit, ini karena nggak paham tentang janji, kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kurang yakin. Ya. Wa yaqulu ba'duhum, sebagian dari mereka berkata dzarratun manqudatun wala durratun maw'udah. Dzarrah itu artinya sebutir atom kecil, debu kecil. Durrah artinya adalah mutiara. Sebutir atom yang tunai itu lebih baik dibandingkan dengan mutiara yang sebatas janji. Paham gak maksudnya, ikhwan? Karena sebutir atom ini ada, terlihat, nampak, dan ya terwujud, kita lihatnya sekarang. Durratun manqudah, yaitu yang tertunaikan sekarang diberikan secara kontan itu, debu-debu itu. Wala durratun mau'udah, tidak mutiara yang dijanjikan, cuman janji tok. Ya. Wa yaqulu akharu minhum, sebagian dari mereka berkata juga, ladzatud dunya mutayaqqinah atau mutayaqqanah. Wa ladzatul akhirati mashkukun fiha. Wala ad'ul yaqina lisyak. Lihat bagaimana syubhat mereka. Kelezatan dunia itu absolut. Kelezatan akhirat masih bukan abstrak, tapi diragukan. Kalau abstrak itu berarti nggak ada deskripsi dia, tapi lezat akhirat dideskripsikan oleh Allah dan Rasul. Mashkukun fiha. Wala ad'ul yaqina lisyak, saya nggak mau ninggalin yang absolut hanya untuk hal yang masih belum jelas, ragu. Itu kan ada sisi benernya juga. Tapi kalau kaidah ini yaitu tinggalkan yang meragukan dan ambil yang absolut aja, yang yakin, itu benar sih. Kita dalam dagang pun kayak gitu. Ada barang, pilihan barang untuk kita restock. Wah, ya barangnya ini kayak ragu-ragu nih, orang-orang kayaknya belum tentu mau. Tapi ada barang yang memang laris, pasti laris nih. Ya pasti kita pilih yang absolut lah, gitu kan. Ya, tapi itu kan dunia. Tapi kalau misalnya yang absolut dikiaskan, dunia itu pasti. Akhirat itu belum bisa kita belum pernah lihatnya, baru cerita aja. Ya nggak bisa. Karena malah justru apa? Akhirat itulah yang pasti, dunia inilah yang penuh keraguan. Ya, dunia ini memang kita saksikan sekarang. Ya. Tapi dengan kita saksikan sekarang, dunia ini kan banyak hal yang meragukan sebenarnya. Betapa banyak ya janji-janji duniawi yang tidak tertunaikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan janjinya. Makanya
ketika syaitan atau iblis di neraka, khutbah dia di mimbarnya, dia berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Itu kata syaitan nanti. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Itu kata syaitan. "Wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Dan aku telah menjanjikan kepada kalian dan aku selisihi janjiku. Itu kata syaitan. Jadi semua syaitan itu biasanya menjanjikan kepada orang bayang-bayang nanti bakal inilah, nanti bakal itulah ya. Dijanjikan bakal terkenal, dijanjikan bakal kaya, dijanjikan bakal sukses dan seterusnya. Fa akhlaftukum, enggak, kemudian setelah kalian melakukan apa yang aku janjikan, aku menyelisihi janjiku sendiri, kata iblis. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku, kata setan, tidak punya sultan, kekuatan untuk kalian, hujjah untuk kalian, kecuali aku sebatas apa? Da'awtukum. Da'awtukum artinya apa? Da'awtukum, ngajak, bisikin doang setan kerjaannya. Fastajabtum li, kalian malah menjawab seruanku. Ya, gitu. Nah, kelezatan dunia kata mereka yakin. Sementara kelezatan akhirat itu masih ya, di ambang-ambang lah, nggak tahu nanti gimana. Ya. Qala rahimahullah, wa hadha min a'zami talbisi asy-syaitani wa taswilih wal bahaimul ujmu a'qalu min haula fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim 'alaihi walau duribat wa haula'i yuqaddimu ahaduhum 'ala 'atabihi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzdzib. Qal wa hadza min a'zami talbisi syaitani wa taswirih. Ini termasuk tipu daya atau sebesar-besar talbis, tipu daya syaitan dan makarnya. Lihat, syaitan kerap kali membalutkan antara hak dengan batil demi mencapai kebatilan. Lihat kaidah tadi, tinggalkan yang meragukan, ambillah yang meyakinkan, itu kan benar. Tapi syaitan kemudian mentalbis, ya, menyusupkan kiasan yang tidak benar. Dunia ini meyakinkan, akhirat meragukan. Maka ya udahlah, hidup hanya sekali, nikmati saja, gitu kan ya. Ya, kata sebagian orang ya, juhala terhadap remaja-remaja kita deh. Dari dulu sampai sekarang, udahlah, hidup hanya sekali. Nikmatin aja, enjoy aja, masa muda hanya sekali. Bener gak? Bener memang. Nah, orang-orang yang gak punya ilmu atau tenggelam dalam hawa nafsu dan syahwat itu, mumpung masih muda. Ya, udahlah, bukan foya-foya, apa namanya? Maksiat dan seterusnya, nginep di game online, nginep di PS, ya, tempat PS tuh. Ya kan? Biasanya malam Sabtu, apalagi malam Ahad makin banyak tuh. Motor-motor bejubel di counter PS tuh. Ya, antum lihat ke dalamnya nggak ada jaga jarak. Ya enggak? Nggak ada jaga jarak. Ada nggak jaga jarak di PS? Ada nggak jaga jarak di warung kopi? Nggak ada, ikhwan, nggak ada. Di Solatepin nggak ada. Cuman di masjid doang ada ya kayak gitu. Atau di bandara. Iya. Tapi mereka istiqomah dengan itu, Masya Allah. Sampai pagi. Bukan pas waktu azan doang mereka ke PS. Sampai pagi. Dan mereka nggak takut dengan corona. Masya Allah. Mereka bisa kayak gitu dan syaitan menolong mereka, membantu mereka. Mumpung hidup lah gitu. Mumpung masih muda, kalau udah tua kita nggak bisa kayak gini. Justru karena masih muda jangan kayak gitu. Ya pas tua juga jangan kayak gitu. Ya. Iya. Itu bisikan setan tuh. Mumpung hidup hanya sekali, udah nikmati aja. Kapan lagi kamu kayak gini? Kan seolah di logika kita, ya juga sih, kapan lagi saya bisa gini? Tuh, talbisnya syaitan dan taswilnya. Wal bahaimul ujmu aqalu min haula. Hewan ternak yang ujum itu nggak bisa berbahasa. Nggak bisa berbahasa dengan baik, nggak bisa bicara dengan bahasa yang tertata. Ya, mereka masing-masing punya bahasa, tapi bahasa yang tidak ada grammarnya. Makanya ngeongnya kucing tuh nggak ada grammarnya, pronunciationnya benar apa nggak ada.
Mereka ujum. Binatang yang seperti itu lebih berakal, lebih pintar daripada mereka, ya, daripada orang-orang ahli dunia ini. Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim 'alaihi walau duribat. Binatang kalau misalnya dia khafat madarrata syai', takut akan suatu madarat, dia tidak akan mau mendekati hal tersebut walaupun dipukul, walaupun dipaksa. Coba sapi ketika melihat temannya disembelih, dia tahu temannya disembelih, wah mati teman saya gitu. Kemudian dipaksa tuh sapi untuk apa? Deketin temannya untuk disembelih juga. Tahu tuh sapi bakal kena madarat, nggak mau dia, nggak mau. Itu yang nggak berakal aja masih mikir itu. Ya. Nah kita ini manusia ini kadang apalagi udah ngaji kita tahu itu bermadarat, itu bahaya. Tapi kok kita malah merelakan diri kita untuk binasa ke tempat tersebut atau ke perbuatan tersebut. Tapi kadang bisa saja kita terjerumus, nah istighfar, taubat, dah jangan lagi, jangan jatuh ke lubang yang sama. Tertipu kemudian, oh udah kita nyesel, istighfar, taubat, udah jangan lagi jatuh ke lubang yang sama. Wa haula, mereka ini ahlud dunya, yuqdimu ahaduhum ala 'atabih wa huwa baina musaddiqin wa mukadzib. Nah, ini yang ironisnya, ajaibnya. Mereka ini, seorang ahli dunia ini justru yuqdimu ahadum ala atabih, yaitu merelakan diri mendatangi apa? Sesuatu yang merupakan atab, hal yang membuatnya binasa. Hal yang membuatnya hancur, membuat namanya hancur, membuat keluarganya malu, membuat hubungan dengan pasangannya renggang, membuat dan seterusnya. Wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, itu imannya itu setengah-setengah. Antara musaddiq, mempercayai, dan antara mendustakan. Jadi bingung gitu. Ya, orang yang terperdaya dengan dunia. Makanya kalau kita lihat ahlu dunia, antum bicara tentang akhirat dengan mereka, mereka kurang tertarik. Karena kalaupun mereka muslim, imannya kepada akhirat itu kurang. Mungkin bahkan lebih dominan beriman kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Qala rahimahullah, fahadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jaza' fahuwa min a'zamin nasi hasratan li'annahu aqdama ala ilmin wa illam yu'min billahi wa rasulihi fa'ab'id bih. Model seperti ini, fahadha ad-darb, orang semacam ini, kalau misalnya in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jaza', ahli dunia semacam ini, kalau misalnya seorang dari mereka beriman kepada Allah ya, beriman kepada Rasul ya, beriman kepada pertemuan kepada Allah di akhirat ya, beriman kepada balasan terhadap Allah Ta'ala juga iya, fahuwa min a'zamin nasi hasrah, maka ia tetap menjadi orang yang paling merugi, paling nyesel. Hasrah itu nyesel. Hasrah itu artinya nyesel. Atau orang yang paling nyesel. Kenapa? Li'annahu aqdama ala ilmin, karena dia ini telah mendatangi perkara yang membinasakannya, padahal dia tahu itu bakal membinasakan dia. Ya. Artinya dia tuh nggak bisa memaafkan dirinya sendiri setelah dia binasa nanti. Kenapa saya kok melakukannya? Padahal saya tahu gitu loh. Beda loh orang yang dia itu misalnya kayak kayak kemarin di Ciletuh Habib, dicelet sama antum juga kan waktu itu. Yang kita ke sungai, pertemuan sungai sama laut, sama ini juga, Rofi waktu itu lagi dagang di Cilitan. Nah, itu kita kan nggak paham kalau spot tersebut itu dangerous gitu, berbahaya, bukan untuk kita main-main di situ. Kita nggak ngerti karena ya aktsaruhum juhala gitu kayak itu. Kebanyakan dari mereka jahil, ya nggak ngerti. Akhirnya kita renang di situ. Makin lama kan makin apa? Terperdaya kan, makin ke tengah kan, tuh makin
Itulah kita nyari dunia tuh kayak gitu tuh. Makin segini doang ya. Oh, segini doang ya. Oh, tiba-tiba Allah kasih tiba-tiba segini. Wah, langsung tiba-tiba tuh. Harusnya kenceng di bawah. Ajib. Itu dunia tuh seperti itu tuh. Kita udah enak, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Karena nggak tahu. Ya, alhamdulillah Allah selamatin semuanya. Ya, Allah selamatin. Enggak, misalnya saja ada orang kayak gitu, kemudian ada yang terseret, na'udzubillah min dzalik. Ada yang terseret. Terseret karena dia nggak tahu kalau itu tempat berbahaya. Oke? Ya nyesel sih nyesel, tapi orang masih memaafkan karena dia nggak ngerti. Ya enggak? Sebaliknya, kalau ada orang tahu itu tempat berbahaya, tetap dia di situ. Keseret kemudian, padahal dia tahu tuh tempat berbahaya sekali. Dia tetap keseret, nggak bisa, udah mati kemudian. Orang nanya, itu dia tahu nggak sih kok itu? Oh tahu dia, dia kan orang sini, tahu dia. Gimana kok tahu tapi kok malah kayak gitu loh. Nggak dimaafin sama orang. Jadi kalau kita itu cacat, binasa, hancur, karena sebab kita itu melanggar pengetahuan kita sendiri, itu lebih tidak bisa dimaafkan lagi. Lebih menyesal. Aduh, coba kalau dulu saya nggak gini, padahal saya tahu loh, gitu kan. Kadang-kadang kalau orang-orang curhat sama kita kok kayak gitu. Aduh, saya dulu kayak gini, padahal saya tahu loh. Lihat sebagian dari orang. Anda menemukan sebagian dari orang tua. Ketika melihat seorang ustaz atau seorang yang ahli agama atau yang saleh, rajin ke masjid. Duh, ya Allah, tuh anak bagus banget. Coba kalau anak saya kayak dia, saya dulu pengen banget anak saya pesantren, tapi saya nggak bisa ini ke pesantren. Gitu. Dulu ketika anaknya dia masih usia sekolah, dia tahu bahwasannya ini pesantren bagus. Tapi akhirnya nggak dia masukin karena mungkin terlalu sayang sama anaknya atau nggak mau pisah dan seterusnya. Akhirnya pas kuliah anaknya nggak tahu agama, nggak tahu apa. Itu nyesel orang tuanya. Duh, coba kalau dulu anak saya dimasukin ke pesantren, mungkin nggak kayak gini. Nggak bisa orang tua kalau memaafkan dirinya yang dulu tidak memasukkan anaknya ke pesantren. Ada yang seperti itu, nggak memaafkan dirinya karena dulu tahu anak saya tuh. Dari dulu saya tahu kalau pesantren tuh bagus buat anak saya, tapi saya nggak masukin anak saya ke pesantren karena masalah sayang dan cinta sama anak. Padahal kalau dia mau lebih sayang lagi, masukin. Ya maksudnya pesantren yang benar tapinya, malah dimasukin ke umum dan nggak ngerti agama sama sekali. Betapa banyaknya orang tua yang seperti itu. Gadis-gadisnya nggak diajarin agama, tapi pas sudah gede pengen dijodohinnya sama ustadz aja lah. Banyak yang kayak gitu. Ya, nggak mau diajarin agama, nggak sholat diajarin nggak. Tapi ketika udah hijrah, anaknya masih nggak ngerti apa-apa, karena udah hijrah ngefans sama ustadznya, ustadz, udah sama anak saya aja ustadz, gitu, ditawarin. Kalau antum mungkin seneng digituin, nah ditawarin. Iya, banyak yang seperti itu. Ya, ini bukan curhat loh ya, ini kejadian di beberapa tempat. Ya. Iya. Jadi banyak orang menyesal karena masa lalu dia tahu itu, tapi nggak mau dilakukan atau dilanggar malah pengetahuannya. Nyesalnya nanti dan nggak bisa memaafkan diri kita yang membayangkan dulu kenapa saya begini, dulu kenapa saya begitu. Ya cuman itu syukur-syukur masih di dunia. Kalau ternyata nanti nyesalnya di akhirat. Padahal di dunia dia tahu dan sudah diperingatkan oleh para ulama, para ustadz, jangan kayak ini, jangan kayak gitu. Tetap dia lakukan. Akhirnya mendapatkan bala di akhirat, itu lebih nyesel lagi. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Jadi di akhirat nanti para follower dan orang-orang yang di-follow, yang diikuti, itu bakal ditampilkan pada mereka azab di akhirat. Ya, terus kemudian mereka saling berlepas diri. Yang di-follow itu nggak mau ngelihat orang-orang yang nge-follow-nya. Sekarang followernya 1 juta misalnya. Wah, 1 juta tuh nimbrung.
Ya pengen nuntut dia karena telah menyia-nyiakan waktu mereka. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang follower ini, orang-orang awam yang ngikutin gembong kesesatan atau kemaksiatan, mereka berkata, aduh, coba kalau kami diberi kesempatan sekali lagi, kami bakal berlepas diri dari tokoh-tokoh ini. Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka efek dari perbuatan mereka sebagai hasaratin 'alaihim, supaya mereka tuh nyesel supaya nyesel karena kok waktu di dunia malah ikut-ikutan sama orang-orang seperti ini. Ya, begitu. Ya, kemudian wa in lam yu'min billahi wa rasuli fa'ab'id bih. Nah, apabila kalau misalnya ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kondisinya akan jauh lebih parah dari segi azab. Dari segi azab. Kalau dia enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan lebih parah kondisinya dari segi azab. Ya. Ini enggak pakai recorder itu, Ken. Enggak pakai recorder yang ini. Suaranya bagus nih, benar. Baik, kemudian wa qawlu hadzal qail, ada pula perkataan orang, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Naqd itu kontan, nasi'ah kredit, tunda bayarnya, ya kan? Akhirat itu pembayarannya ditunda apa sekarang bayarnya? Ditunda. Tapi kadang-kadang pahala akhirat itu juga bukan pahala akhiratnya, tapi kadang-kadang ganjaran dari Allah ditunaikan sekarang. Ganjaran kebaikan, hasanat. Dan di akhirat ada sendiri, ada lagi. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang memujimu dalam perbuatan baikmu, maka mungkin apa? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang beriman. Gitu. Ya. Kalau misalnya Ikin bikin video, Masya Allah banyak dan Masya Allah kualitas bagus, terus dipuji sama sebagian orang. Masya Allah ini video pasti mencerminkan wajah editornya. Cakep videonya, Masya Allah. Antum dipuji kayak gitu, Kin. Misalnya. Ketahuilah, itu karena ketidaktahuan mereka. Jangan tertipu, ya. Masya Allah memuji hasil editan antum. Itu insya Allah kalau antum ikhlas itu adalah apa? Ajil busyra mu'min. Kabar gembira yang Allah berikan untuk mukmin, orang beriman yang disegerakan. Yang insya Allah kalau tetap ikhlas di akhirat akan jauh lebih baik, jauh lebih baik. Gitu. Ya. Rafi'i misalnya ketika dagang biasanya online sekarang masih ya, Rafi? Masih. Servisnya bagus, ramah, kemudian komunikatif pada konsumen, Masya Allah. Akhirnya diberi testimoni kan. Terus di Google Map juga diberi, wah ini sellernya bagus nih, ramah, murah, senyum, padahal nggak pernah ketemu sama orangnya, gitu. Karena emotnya senyum terus. Ya. Nah, pujian-pujian dari orang itu adalah kabar gembira dari Allah. Kalau memang kita tetap ikhlas. Enggak ujub. Begitu. Oh, kajian fulan ini bagus, insya Allah enak dengernya. Nah, itu juga insya Allah itu kalau tetap ikhlas. Tadi kadang ganjaran duniawi itu tetap ada. Baik berupa pujian, baik berupa feedback baik dari orang, dan seterusnya. Tapi di akhirat jauh lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa tidak mengetahui apa yang Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Ada Allah simpan. Jauh lebih indah, jauh lebih baik. Jadi yang pembayaran tertunda itu jauh lebih baik. Lebih indah daripada yang Allah tunaikan sekarang dari kabar gembira, dari feedback positif dari orang, dari perbuatan ihsan orang kepada kita. Tapi mereka berkata, naqd tunai lebih baik daripada utang, daripada kredit.
Ya. Jadi ada naqd, bayar tunai, cash, tunai langsung. Ada juga nasiah, nasiah itu bayar tunda. Makanya ada riba nasiah. Ya. Riba dalam urusan hutang. Ya. Fajawabuhu. Lihat di sini, innahu idza tasawa an-naqdu wan nasi'atu fan-naqdu khair. Wa in tafawata wa kanatin nasi'atu aktsar fa afdal fa hiya khair. Nah, ini perhatikan ikhwan. Bagaimana kita membantah alasan ahlud dunia yang beralasan begini. Dunia itu kan apa? Tunai. Sekarang kita nyari sekarang dapat. Akhirat kan masih kapan? Kalau kita pikirin kapan, lama. Antum wafat kapan juga belum tahu. Mungkin wafat tahun usia 80 masih lama wafat. Belum lagi di barzakh, nggak tahu berapa lama. Belum lagi kan kiamat kan nggak sebentar kecuali bagi orang yang beriman ya. Orang yang beriman, insya Allah kiamatnya antara zuhur sama asar cepat itu. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan anda dan juga antum semua insya Allah di hari akhir sehingga Allah percepat ikhwan. Ya. Masih lama lagi tuh lewat sirat. Belum lagi ntar kepleset gitu kan. Wah, masih lama lagi urusan panjang. Itu nggak tahu kapan lah gitu. Ini yang sekarang aja lah, dunia kita fokus aja gitu kan. Naqd, cash, tunai. Maka kita bilang lihat antara yang cash tunai dengan yang tunda transfer lagi kan. Innahu idza tasawa an-naqdu wan nasi'ah fan-naqdu khair. Ya benar. Kalau misalnya tunai dengan tunda harganya sama, maka iya sih yang tunai apa? Lebih baik lah. Ini enggak? Al-Rehab Sultan. Kesukaan antum nih. Tapi enggak jual ke antum. Berapa Ustaz harganya Ustaz? 25.000. Anak lagi enggak jualan, enggak, contoh aja. Masjid soalnya. 25.000. Ustaz, harga cash sama tunai sama enggak Ustaz? Sama. Cash sama tunai. Harga tunai sama kontak kredit sama enggak Ustaz? Sama aja. Ya. Iya, pasti kalau pembeli milih. Enggak pasti. Biasanya kalau pembeli yang kiri, kredit. Tunai 25. Kredit 25 juga. Berapa ininya saat apa namanya temponya? Ya 5.000 5.000 per bulan deh. 5 bulan buat beli ginian doang. Itu kalau habis duluan. Ya kan? Udah gitu harganya sama, tapi enggak 5 bulan. Ya 5 hari lah misalnya. Tiap hari 5.000. Kalau Anda mikir enggak tiap hari 5.000, misalnya tiap pekan. Berarti 5 pekan tuh, 1 bulan 1 pekan. 5 pekan. Antum bayar sekarang 25.000 dengan kalau misalnya kredit juga bayar yang ujungnya totalnya 25.000 juga. Anda sebagai pedagang ngapain Anda nurutin kredit? Tunai aja sekarang bisa Anda puterin duitnya habis itu kan ya? Kan gitu. Ya. Iya benar, kalau misalnya kredit tunai dengan kredit sama-sama 25.000, tentu an-naqdu khair. Kredit itu lebih baik. Tunai lebih baik, sahih. Tapi wa in tafawata wa kanatin nasi'atu aktsar wa afdal fahiya khair. Tapi kalau misalnya harga keduanya beda, harga tunai dengan kredit beda, dan ternyata harga yang kredit itu lebih banyak dan lebih afdal, mana yang lebih antum pilih kira-kira? Kredit. Ada beberapa keuntungan nih, kawan. Pertama, nominalnya lebih besar, ya Kak? Itu satu. Kedua, itu seperti antum sedang menabung. Betul lah, Pak. Seperti antum sedang menabung. Dan seperti itulah akhirat. Ya. Fa kaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahidin min anfasil akhirah. Lantas coba kiaskan bagaimana kalau ternyata dunia seluruhnya
dari awal sampai akhirnya, dari ujung barat sampai ujung timur, itu hanyalah seutas nafas dari sekian banyak nafas di akhirat. Enggak seberapanya dari akhirat. Artinya gini. Dan ini lebih rendah permisalannya. Antum bayar tunai 25.000. Antum bayar tunda kredit 50 juta. Tiap minggu antum bayar 1 juta. Nah, ini harga yang gila-gilaan memang. Ternyata dia mau. Nggak apa-apa Sat, yang penting kredit Sat. Gitu. Saking seringnya yang kredit. Gitu. Ternyata mau dia 50 juta. Tunai beneran nih, tunai 25.000 doang. Nggak apa-apa Sat, yang penting anak ngutang Sat. Nah gitu. Tapi kalau ngutang berapa? 50 juta. Ternyata mau. Nggak tahu antum kemana akalnya kok bisa kayak gitu. Dan Anda sebagai orang yang berakal, wah ada ternyata di dunia ini masih ada orang sebahlul ini ya. Jadi bisa nih. Oke lah, deal lah. Tiap hari bayar 1 juta ya. Iya Ustaz, gampang Ustaz. Gitu. Nah, sekarang yang bahlul siapa? Kelihatannya dia yang bahlul, tapi Anda yang bahlul di sini. Karena nggak mungkin Rofi punya uang segitu. Nggak mungkin dia bakal bayar segitu, nggak mungkin. 50 juta, ya 1 juta aja nangis-nangisan dia, nggak mungkin. Lalu kalau misalnya menjanjikan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ayo, antum mau dunia silakan, dapat 25.000 sekarang silakan. Allah janjikan 50 juta dan antum tahu Allah itu kaya, maha kaya. Dan gak mungkin menyelisihi janjinya. Antum dapat sekarang tunai ini, ya 25.000 dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi di mana? Antum dikasih sekarang 25.000 atau antum dikasih secara kredit nanti dijanjikan 50 juta atau 500 juta sekalian. Kalau antum milih 25.000 yang penting sekarang dapat, berarti antum mencari dunia sekali untuk sekarang sesaat ini aja. Yang 25.000 ini nasi padang sebagiannya nggak bisa. Ini nasi padang 30.000 kadang-kadang sekarang. Tergantung lauknya sih. Pakai sayurnya doang. Mana? Emang ada padang 10.000 Pak? Ada. Di mana itu? Ada. Condet. Masa sih? Padang 10.000? Ih. Sama telur tak? Itu menggelitik jiwa kemiskinan orang. Masya Allah, pakai 10.000 ya. Kalau warteg mungkin lah. Malah mahal sekarang. Ala kulli hal. Ya, jadi kalau dijanjikan oleh Allah 500 juta, tapi nanti dan Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Ya, kalau kita berakal kita pilih yang itu. Kenapa enggak buat nabung buat hari nanti, gitu kan? Nah, kama fi musnadil Imam Ahmad wa Tirmidzi, Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits al-Mustawrad bin Shaddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustawrid bukan al-Mustawrad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sebatas apa? Seperti kalian yudkhil ahadukum isba'ah fil yam, mencelupkan jarinya, jari telunjuknya fil yam. Al yam ini samudra. Bahar. Falyanzur bima yarji'. Sok lihat dari satu samudra. Nah, segini dibandingkan dengan akhirat yang meluas. Segini tok nih dunia. Udah segini doang, kena sinar matahari kering nanti, bentar lagi kering nih. Ini dunia seperti itu, bentar lagi kering. Ntar juga habis, ntar juga kering, ntar juga mati, ntar juga jadi warisan orang. Nggak dibawa ke akhirat.
Kemudian fa'itharu hadzal naqdi ala hadhihi an-nasi'ati min a'zamil ghubni wa aqbahil jahl. Fa idza kana hadha nisbatad dunya bimajmu'iha ila al-akhirah fama miqdaru umril insani binisbati ila al-akhirah. Ya. Ithar mendahulukan dunia yang kontan, tunai, dibandingkan dengan akhirat yang kredit, itu merupakan tipuan terbesar dan kebodohan terburuk. Ghaban itu artinya tipuan. Makanya ada istilah fikih namanya khiyar al-ghaban. Khiyar al-ghaban itu pilihan konsumen milih mau balikin barang dan ambil duitnya ulang atau dibiarin, dalam rangka menagih uangnya disebabkan merasa ditipu. Tapi merasa ditipunya bukan dari segi cacat atau tidak barang. Dari segi apa? Dari segi harga yang terlalu ditinggikan. Kayak tadi nih. Berapa harga 6 mili rehab misalnya? Nah, Raffi ternyata bukan Raffi, antum tahu. Misalnya Richard misalnya. Antum orang yang paling ngerti tentang hadis Rasul tapi paling jahil tentang parfum. Nah, kemudian berapa set harganya? Wah, ini mumpung nih Richard nih nggak tahu apa-apa dia taunya hadis Rasul SAW. Ini harganya 2 juta. Kok bisa 2 juta, Ustaz? Iya, ini lihat nih, made in Saudi Arabia. Terus baunya bau sultan. Antum tahu sultan kan? Antum taunya Sultan Bintaro semua, Sultan. Namanya Sultan dari Saudi, kayak gimana nih parfumnya Sultan ini? Oh, Saudi lagi. Kalau Sultan Keranggan nggak masuk sekarang di kajian. Nah, gimana? 2 juta ya? Berapa tadi nama harganya? 2 juta. Oh iya. Tunai ya? Tunai ya? Dia serahin 2 juta ke anak. Udah uangnya dia miliki. Nah, oke. Kemudian dia pakai di Masjid Hijau. Ketemu sama Habibie misalnya. Enak banget parfum enak banget ya? Apaan nih? Parfum mahal Sultan. Wah, ana minta dong. Oh, enggak, antum mah khodim, antum bukan sultan. Enggak, sedikit aja. Sedikit. Oh, katanya Ar-Rehab. Kok tahu antum? Iya, Rehab. Ya segi, ya Ar-Rehab ngerti lah, semua ikhwan juga punya gitu. Ana beli ini mahal loh, Habibie. Berapa tuh? 2 juta. Sama Ustaz Hasan. Iya. Antum ditipu. Anak biasa beli juga 25.000, antum dikasih 2 juta. Bahkan anak kadang-kadang digratisin gitu. Gitu. Oh beneran nih, akhirnya dia merasa tertipu nggak? Merasa ditipu. Datang ke rumah anak. Pas tahu Richard assalamualaikum, anak langsung di mana? Di rumah nggak jawab anak. Tapi ini hak dia apa namanya? Khiyarul ghaban. Yaitu khiyar, pilihan untuk meneruskan atau mengambil uang balik karena merasa dighoben, merasa ditipu, dan tipunya di sini apa? Dia terlalu dinaikkan harga di atas kewajaran harga ini. Iya. Nah, ini ghoben. Nah, orang yang lebih memilih tunainya dunia dibandingkan kreditnya akhirat yang terlalu besar, itu adalah apa ya? Ketertipuan yang terlalu parah. Iya. Kayak tertipu. Dia telah menghilangkan sesuatu yang mahal untuk dirinya demi sesuatu yang murah. Itu kan ketertipuan yang paling parah ya, kawan. Paham nggak di sini kiasannya? Ketertipuan yang paling parah. Antum merelakan mengeluarkan 2 juta untuk barang yang 25.000 harganya. Ini kalau dikiaskan dunia pasti antum nyesel. Yakin deh antum nyesel. Walaupun yang jual tuh ustad. Iya. Nyesel antum. Coba aja antum bisa praktekin sekarang, bisa tuh. Kasihan 2 juta. Hanya untuk ini. Ternyata ini di Masjid Hijau juga ada. Dipasang. Ternyata di Masjid Hijau parfum-parfumnya segini 2 jutaan sebetulnya. Masya Allah. Enggak, bukan 2 juta. Setelah antum tahu betapa hakikat ini tuh murah. Tapi antum telah melucuti akhirat demi dunia yang murah. Ya Allah. Dan itu pun sementara. Dan itu pun habis itu dapat azab. Itu rugi berlipat-lipat itu ya kawan.
Ya makanya disebut a'zamul ghaban wa aqbahul jahl, dan sejelek-jelek, sedungu-dungu kebodohan. Fa idza kana hadza nisbatad dunya bimajmu'iha ila al-akhirah fama miqdaru umril insani bin nisbati lil akhirah. Kalau misalnya dari segi ganjaran saja, hadis tadi menjelaskan perbandingan antara ganjaran dunia secara keseluruhan dengan akhirat, maka bagaimana pula dengan perbandingan antara usia manusia dan juga usia manusia di akhirat, usia manusia di dunia dan akhirat. Ya. Jadi gini, maksudnya Ibnu Qayyim gini, ada dua hal, ikhwan. Kenikmatan ganjaran dan panjangnya usia di akhirat. Ya, kalau diwartakan kenikmatan ganjaran saja, ikhwan, itu udah cukup indah tuh. Apalagi kalau panjangnya usia di akhirat. Jadi di akhirat itu ya nggak dibatasi usianya, khalas, udah sampai kapanpun selamanya, kekal biiznillahi ta'ala. Udah enak, kekal gitu loh. Lah kalau dunia enaknya sementara dan pasti berakhir. Khawatirnya berakhir dengan penyesalan. Jadi udah sedikit ganja di dunia ini, udah sedikit bagiannya, terbatas pula usianya. Nanti juga qaid gitu kan. Lah kalau akhirat udah jutaan kali lebih indah dan kekal, nggak habis-habis. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada tambahkan. Dan yang namanya di akhirat itu, kalau di surga, semakin waktu semakin nikmat gitu loh. Adapun di akhirat, semakin waktu semakin nggak enak, makin parah di akhirat, di neraka. Nah sekarang kalau di dunia nih, semakin lama kita di dunia, sebenarnya semakin nggak enak, ikhwan. Bahkan kulit kita itu menjadi saksi untuk dunia ini. Ada nggak orang makin tua makin mulus? Nggak ada, makin keriput. Itu sudah menjadi saksi bahwasanya dunia ini bukan tempatnya dia, gitu loh. Bukan tempat kekalnya dia. Ya. Makin mulus, makin ganteng, makin muda, makin tua, makin muda. Nggak ada itu kayak gitu. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah. Satu buah misalnya kita makan, satu butir kita makan. Ya. Lezat, alhamdulillah. Kita makan lagi buah yang sama. Dengan kuantiti yang sama. Lezatnya makin lezat. Makan lagi kemudian, lezatnya makin lezat. Nggak ada dahak kemudian kembung, nggak ada. Biiznillahi ta'ala. Makin nikmat. Itu Masya Allah. Udah apa? Udah jauh lebih nikmat daripada dunia. Kemudian kekal pula lama usianya. Kemudian apa? Makin enak, makin lama makin enak. Gitu. Iya, maka kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian, wa ila Madiana akhahum Syuaiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhir. Wahai kaumku, itu sejak zaman dulu ya kawan. Sejak zaman listrik belum ada, sejak zaman rumah-rumah masih sangat reot sederhana, Nabi Syuaib berkata kepada kaum penduduk Madian, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, warjul yaumal akhir, dan berharaplah akan hari akhir. Ya, berharaplah akan hari akhir. Di zaman ketika itu, dunia nggak seberapa dibandingkan sekarang, sama sekali nggak seberapa. Ya, rumah-rumah nggak seperti sekarang, ada listrik, ada ini, ada itu. Tapi sejak zaman itu dengan kesederhanaan, Nabi Syuaib nggak nyuruh mereka untuk memajukan teknologi dan dunia, enggak. Tapi Nabi Syuaib menyuruh mereka apa? Sembahlah Allah dan haraplah keselamatan hari akhir. Nah sekarang kita ini udah dapat dunia. Yang dulu ini mereka nih nggak dapat dunia aja, tetap disuruh sama nabinya untuk apa? Ke akhirat. Nah, sekarang ini dunia udah nggak perlu kita cari, kawan. Maksudnya, ya antum cari dunia hanya untuk menegakkan hidup aja, udah selesai. Antum nggak disuruh untuk menginvent dan mengadakan listrik baru atau apa, nggak harus.
Dunia udah kita dapat, handphone udah punya, pakaian udah mapan, kendaraan motor mobil ada, mungkin punya pesawat sekalian. Apalagi yang dicari? Warjul yaumal akhir. Kalau misalnya enggak mengharapkan akhir, maka jadi zalim nanti. Makanya disebutkan setelahnya, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Karena orang kalau nyarinya dunia tok, enggak ada pikiran akhirat, pasti dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Pasti begitu. Sebagaimana orang-orang kapitalis zaman sekarang. Ya, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dengan kekayaan mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.